Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian yang nonton video ini kapan aja. Dan semoga sehat-sehat semua ya untuk memulai praktikum pada hari ini. Dan semoga diberi kesehatan segala macam ya, ya kan? Nah, oke, langsung saja teman-teman. Jadi, pada kali ini kita masuk di praktikum bahasa pemrograman. Nah, di bahasa pemrograman sendiri itu nanti pada intinya itu seperti ini sih. Pada intinya itu kalian belajar soal tiga aplikasi ini. Yang pertama itu Excel, kedua Fortran, ketiga VBA. Nah, ketiga aplikasi ini outputnya apa sih? Outputnya adalah kalian bisa menggunakan aplikasi ini yang digunakan untuk perhitungan eh, tugas-tugas kalian. Nggak tugas aja sih, pekerjaan kalian juga nanti pasti pakai Excel juga, mungkin pakai Fortran dan VBA. Nah, di sini tuh kita 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 saling belajar bagaimana cara menggunakan tiga aplikasi ini kayak gitu. Nah, jadi nanti di Excel ini terdapat 4 subbab. Nah, yang pertama, kita belajar di subbab pertama ini adalah fungsi matematika dan trigonometri. Nah, ya kan? Nah, jadi jadi fungsi matematika ini adalah pemetaan setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan yang lain, gitu. Jadi konsep fungsi ini adalah salah satu konsep dasar dari matematika dan setiap ilmu kuantitatif, gitu. Nah, nah seperti ini. Jadi fungsi matematika tuh seperti ini kayak perkalian, pembagian, pengurangan, terus pertambahan. Nah, nanti simbol-simbol simbol-simbol fungsi matematika tuh ada. Jadi misal perkalian, perkalian tuh simbolnya bintang, terus pembagian tuh simbolnya tuh garis miring, terus pembagian penambahan sama pengurangan fungsinya itu dia plus sama minus kayak gitu-gitu. Nah, selanjutnya selanjutnya next lagi. Nah, nanti kalian di fungsi matematika itu menemukan berbagai macam fungsi. Nah, seperti yang pertama itu fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen ini digunakan untuk menghasilkan nilai E. Nilai E itu 2,71828. Nah, apa namanya? Rumusnya kalau di Excel itu yaitu sama dengan EXP. Buka kurung sel yang mau kalian ubah ini. Gitu. Selanjutnya fungsi len. Fungsi len ini menghasilkan angka atau bilangan algoritma dengan basis atau konstanta E 2,71828. Nah, jadi bacanya itu ln ini len. Nah, itu rumusnya itu sama dengan ln buka kurung angka yang mau difungsiin. Nah, selanjutnya fungsi log atau logaritma. Nah, untuk menghasilkan bilangan logaritma berdasarkan nilai angka sesuai basis. Jadi rumusnya itu adalah sama dengan log buka kurung angkanya terus eh, koma base. Nah, koma nanti itu di setiap Excel kalian itu akan berbeda-beda. Ada yang koma untuk pemisahnya, ada yang titik koma. Nah, itu tergantung di masing-masing Excel kalian gitu. Nah, selanjutnya Selanjutnya kita akan ketemu dengan fungsi pi. Nah, fungsi pi ini untuk menghasilkan 3,14. Nah, jadi nanti kalian itu tidak perlu nulis 3,14 itu. Nah, jadi kalian tinggal tulis pi buka kurung tutup kurung. Nah, jadi nanti kita kita mungkin mungkin kalian akan bingung. Ini apa sih Mas? Ini apa sih Mas? Nah, nanti kalian lebih jelasnya ada di contoh Excel-nya kayak gitu. Nah, jadi misal nih fungsi pi nih. Misal ada di rumus luas lingkaran. Luas lingkaran itu kan pi r kuadrat. Nah, pi-nya itu kita nggak usah nulis 3,14 lagi, tapi pi buka kurung tutup kurung kali eh jari-jari kuadrat gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke fungsi round. Nah, fungsi round ini digunakan untuk pembulatan suatu bilangan. Nah, misal contoh ini. Misal kita kita tuh akan membulatkan 3,14285714 ini ke tiga angka di belakang koma. Nah, caranya gimana sih? Caranya adalah sama dengan round buka kurung numbernya itu yang 3,14 ini koma berapa angka di belakang koma yang kalian mau yang kalian mau misal 3 3 terus tutup kurung gitu nanti jadinya
3,14 3 gitu. 3 kali belakang koma. Terus selanjutnya ada fungsi SQRT. Nah, fungsi SQRT ini digunakan untuk menghasilkan suatu nilai dari akar kuadrat. Nah, caranya adalah sama dengan SQRT. Terus buka kurung angka yang mau di akar kuadrat. Misal di soal tertulis akar kuadrat dari 4. Nah, itu kan hasilnya kan 2. Nah, caranya di Excel, cara kerja di Excel, itu caranya adalah sama dengan SQRT, buka kurung 4, tutup kurung. Nah, di enter hasilnya nanti akan 2. Seperti itu fungsi SQRT. Nah, ini operasi matematika. Nanti ada perpangkatan. Nah, perpangkatan itu simbolnya seperti ini. Kayak panah ke atas kayak gitu. Terus ada perkalian pembagian, penambahan pengurangan kayak gitu. Nah, simbolnya seperti ini. Nah, selanjutnya, kita masuk ke fungsi trigonometri. Nah, nanti ada beberapa fungsi-fungsi yang ada di trigonometri. Yang pertama, ABS. Fungsi ABS ini ada atau biasa disebut dengan absolut. Jadi absolut itu ada untuk membulatkan suatu angka desimal. Nah, jadi misal tadi itu 3,1428. Jadi tinggal masukin sama dengan ABS buka kurung 3,1428 tutup kurung. Nah, nanti Excel akan bekerja untuk membulatkan angka tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya adalah fungsi sin konstan. Nah, fungsi sin konstan ini rumusnya seperti ini. Sama dengan cos buka kurung terus sudut yang akan di kosin atau sin atau ditanin. Nah, cuman kalau hanya kita menggunakan apa namanya? Kita gunakan rumus ini, dia itu akan jadinya malah ke jadinya malah ke degrees. Nah, kita maunya ke radian. Nah, caranya gimana? Nanti ada di contoh juga. Jadi cos buka kurung radian tutup kurung buka kurung terus angkanya lagi kayak gitu. Terus ada fungsi Erkes. Erkes itu adalah kebalikan dari sin konstan. Sama juga kayak gini. Nah, kayak gitu. Terus ntar kita ada fungsi degree sama radian. Degree itu untuk mengkonversikan dari satuan radian ke derajat. Caranya adalah sama dengan degree, buka kurung, sudutnya. Terus sama juga radian. Dari derajat ke radian. Itu sama dengan radian, buka kurung, sudutnya, tutup kurung. Seperti itu fungsi radian. Nah, kurang lebih seperti itu. Apa namanya? Subbab pertama yaitu tentang fungsi trigonometri dan fungsi matematika. Nah, selanjutnya akan lebih jelasnya lagi berada di contoh soal Excel yang pertama ini. Oke, lanjut ke contoh soal pertama. Ayo. Oke, kita masuk ke contoh dari kayak fungsi trigonometri terus sama fungsi operasi matematika gitu ya. Nah, ini dia. Jadi kita hapus dulu ya yang kuning-kuningnya. Oke. Terus. Nah, jadi kita sekarang menyelesaikan perhitungan kuat tekan beton. Nah, yang pertama nih. Ini kita menggunakan fungsi konversi atau bisa juga dengan manual. Jadi misal kayak gini. Jadi kita mengkonversikan angka 15 cm ini ke milimeter. Jadi kita konversiin tuh dari cm ke milimeter. Kalau cm ke milimeter kan turun tuh dikali 10. Nah, jadi kita tulis sama dengan klik ininya terus bintang 10 enter. Nah, jadi 150 mm. Nah, tinggal drag ke bawah. Nah, kayak gitu sama. Nah, bisa juga dengan menggunakan fungsi konversi. Fungsi convert. Jadi caranya itu adalah sama dengan ya kan? Tulis fungsinya convert buka kurung terus apa namanya? Selnya. Ini kan sel C5. C5 gitu kan ya. Koma. Nah, untuk jadi perhatian untuk teman-teman,
Jadi di setiap Excel itu berbeda-beda apa namanya pemisahnya. Jadi di sini pemisahnya itu pakai titik koma. Ada juga teman-teman yang mungkin nemuin dia pakai titik koma. Nah, kalian tinggal lihat aja nih di sini nih. Nah, dia kok pakai titik koma berarti titik koma gitu. Kalau dia pakai koma kayak gitu. Nah, berhubungin pakai titik koma kita pakai titik koma. Titik koma. Nah, from unit. From unitnya dia kan dari CM berarti tulis CM gitu kan. Oh enggak, sorry sorry. Pakai petik 2 CM, ya kan? Terus titik koma ke mana? Maksudnya ke satuan apa gitu. Berhubung ini milimeter, kita ubah milimeter. Nah, tutup kurung, terus tinggal enter deh. Gitu kan. Jadi 150 cm. Terus tinggal kita drag aja ke bawah. Nah, kayak gitu. Itu kan? Gampang kan? Gampang dong. Nah, selanjutnya kita nyari luas permukaan. Nah, ini nih. Nih ada nih rumusnya nih. Seperempat kali pi kali d kuadrat. Nah, ini kan ada pi nih. Nah, kita gunain tuh fungsi pi tadi di sini. Kayak gitu kan. Nah, kalau ini luas permukaan. Itu kan seperempat pi d kuadrat. Tulis aja jadi sama dengan seperempat. Nah, perlu apa namanya diingat. Jadi kalau di Excel tuh kita pisah-pisah tuh bagian perhitungan-perhitungan. Misal ada yang apa kayak gini nih, seperempat, kita pisahin pakai kurung gitu. Jadi buka kurung, 1/4, ya kan? Tutup kurung lagi, baru dikali gitu. Kali, nah kita pakai fungsi pi tadi ya. Pi, buka kurung, tutup kurung. Gitu. Terus dikali d kuadrat. Nah, kita tinggal klik. Ini kan berhubung dia kan satuannya milimeter, jadi yang ini. D kuadrat. Nah, kuadrat itu pangkat. Pangkat ini kan pangkat 2 tuh. Itu tuh pakai simbol ini. Nah, yang kayak topi gitu, topi. Terus 2. Kalau kalian misalnya pangkat 3 ya pangkat 3, pangkat 4 gitu. Ini pangkat 2. Udah, enter. Nah, gitu deh gampang kan. Terus tinggal drag ke bawah. Nah, itu jadi. Itu kan gampang kan? Gampang dong. Excel tuh masih gampang gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya beban maksimum, ya kan? Beban maksimum ini sama halnya kayak konversi ini. Jadi kilonewton ke newton. Itu kalau kilonewton ke newton berarti dia dikali 1000 gitu. Jadi sama dengan eh kita lihat dulu ya convert untuk kilonewton ada tidak. Kita lihat. KN KN kita cari KN sepertinya tidak ada. Oh, Newton ada nih. Coba ya kita kilonewton. Ini kan apa namanya from unit berarti petik KN terus titik koma kita mau ke Newton. Oh enggak, sorry. Dia harus gede semua. Titik koma terus N kurung. Kalau nggak bisa berarti KE ini nggak ada. Kita pakai yang manual aja. Berarti dia sama dengan eh, 190 ini dikali 1000. Gitu. Tinggal drag ke bawah. Nah, gitu. Selanjutnya kita mencari kuat tekan. Nah, di sini ada nih rumusnya, ya kan? Rumus kuat tekan adalah P per A. Jadi P-nya yang mana? P-nya yang ini, yang Newton, 190.000 ini. Terus A-nya yang mana? A yang ini. Nah, jadi gampang aja. Sama dengan P per A kan? P yang ini bagi itu apa namanya? Simbolnya garis miring bagi A. Ini. Enter deh. Nah, gitu dapat kan?
terus di drag ke bawah. Gampang kan? Gampang. Nah, selanjutnya kita mencari kuat tekan 28 hari, ya kan? Nah, rumus dari kuat tekan 28 hari ini adalah P, P per A atau kuat tekan per nilai konversi. Nah, ini sudah disediakan di nilai konversi ya, kayak gitu. Ya kan? Jadi sama dengan P per A kan ini kan sama dengan kuat tekan. Berarti kuat tekan, ya kan? Per garis miring nilai konversi. Kalau 28 hari berarti kita klik yang 28 hari gitu. Enter deh. Udah deh. Jadi tinggal drag ke bawah. Gitu. Nah, ini ada value dia berarti kok tidak bisa kita cari tahu. Nah, jadi kenapa dia value? Karena kalau di drag ke bawah, dia ngikut ke bawah nih, ini misal nih. Kan kita tadi ngeklik yang ini kan. Kita ngeklik ini di sini. Di sini nih. Nah, kalau kita drag ke bawah juga, dia ngikut juga ke bawah kayak gini. Nah, ini ngikut bawah juga nih. Ini juga ngikut ke bawah juga. Nah, sampai sampai bawah juga nih. Nah, ke bawah ke bawah ke bawah. Nah, kita tuh maunya si apa namanya? Si nilai konversinya itu di sini terus. Caranya gimana? Gampang. Gampang. Tidak ada yang susah di dunia ini, brother. Nah, caranya itu sama dengan kuat tekan 28 hari berarti kan kuat tekan P per kan. Nah, ini kan kita klik ini. Nah, gimana caranya biar C17 ini berada di sini terus? Caranya itu pakai FN F4. F4 aja. Nah, jadi dia nyampe keluar dolar lambang dolar. Jadi ketika kita drag ke bawah, ya kan? Nah, dia itu tetap di C17 terus gitu. Misalnya enter cas, ya kan? Dah, kita tinggal drag nih, drag ke bawah. Nah, kan nggak error kan? Gitu. Nah, tuh dia nyampe di situ terus tuh. Nih, di C17 terus gitu, ya kan? Gitu. Jadi pakai F4, ingat F4 untuk dia itu tetap di situ aja pas kita drag gitu. Gitu, ya kan? Nah, selanjutnya apa nih? Selanjutnya kita mencari nilai modulus elastisitas, ya kan? Ini B21. Oh. Nah, gampang nih. Nah, gimana? Gimana caranya? Kita jadi rumus dari modulus elastisitas itu jadi kita tulis sini aja ya, biar enak ya. Mana 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 mana. Kita kita tulis di sini ya. Sini aja, ya kan? Nah, gitu. Rumus dari modulus elastisitas itu adalah kita tulis modulus elastisitas. Elastisitas, ya kan? Itu sama dengan 4.700 dikali akar gimana nulisnya? Udah gini aja. Akar kuadrat. Nah, akar kuadrat dari FC aksen. Nah, gitu. Nih, ini rumus modulus elastisitas, ya kan? Ini maksudnya akar kuadrat tuh gini, yang akar kuadrat tuh cet cet cet. Nah, gitu. Yang gini, set 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 gitu. Ya kan? Nah, itu caranya gampang. Akar kuadrat itu kan kita ingat tadi di PPT tadi. Akar kuadrat itu fungsinya itu kalau di Excel dia SQRT. Jadi kita tulis ini sama dengan 4.700 dikali SQRT. SQRT, ya kan? Nah, gimana tuh? Mas, gimana sih caranya kok bisa langsung
keluar apa namanya buka kurung tuh. Nah, kayak gini nih. Ketika kita nulis SQRT, nah kan, kita pencet tab. Nah, muncul tuh kayak gitu tuh. Nah, gitu. Terus kita ini disuruh number. Nah, numbernya itu FC action ini. Nah, tutup kurung, enter. Gampang kan? Terus tinggal kita drag ke bawah. Nah, cas, tuh gampang kan? Ini fungsi SQRT nih. Nah, jadi SQRT buka kurung apa sel yang mau diakarin enter. Gampang, ya kan? Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi trigonometri ya, sin cos tan, ya kan? Nah, seperti yang kita tahu kalau di PPT tadi ya seperti yang tadi yang flashback bentar. Jadi dia rumusnya cuma sama dengan sin selnya. Nah, kalau apa namanya? Apa namanya? Hmm, kalau kita cuman nulis sin terus angkanya, itu tuh dia masih terkonversi masih di derajat. Nah, kita tuh maunya ngubah apa angka ini tuh ke radians. Nah, gampang gitu. Caranya tinggal kita apa namanya? Masukin fungsi radian gitu ya. Misal kayak gini. Kalau sin kan berarti kan sin tab. Nah, radians tab itu. Nah, angkanya ini kan angkanya berarti kan nih H20. H20 ya kan. Tutup kurung. Nah, nih diingat lagi nih. Kalian tengok. Ini kan ada buka kurung pertama, habis itu ada buka kurung kedua. Nah, yang perlu diingat adalah kita harus menyelesaikan tutup kurung itu sampai ke apa namanya? Keseluruhan. Jadi misal nih. Nah, ini kan H20 ini kan kita kurungin lagi nih. Tutup kurung ya kan. Nah, kalau kita enter sampai sini aja kita belum selesai tuh karena belum keseluruhan gitu. Jadi kita harus tutup kurung lagi untuk dia tuh untuk menjadi satu kesatuan gitu. Terus enter deh. Nah, bener kan? Sin 30 itu 0,5. Terus tinggal kita drag ke bawah. Nah, gitu ya kan. Nah, selanjutnya cos. Cos juga sama. Jadi cos ya kan. Tab terus radians tab ya kan, terus sudutnya kita klik, terus tuh kurung, ini kan merah tuh nyampe hitam. Nah, gitu. Terus enter deh, udah jadi, terus drag ke bawah gitu dong ya kan. Nah, terus selanjutnya tan ya kan, tan berarti ya sama aja sama dengan tan kurung terus radians tab lagi terus sudutnya tutup kurung enter deh gitu. Terus kita tinggal drag ke bawah gitu, kan. Nah, itu fungsi trigonometri. Jadi kalian harus mengkonversikan itu tuh ke radian. Jadi caranya kayak tadi tuh rumusnya. Jadi sin buka kurung radian terus baru angkanya. Karena kalau misalnya kalian nggak tulis radian, itu hasilnya itu masih dalam bentuk sudut gitu. Masih sorry, masih dalam bentuk derajat. Misal kayak gini. Sama dengan sin tab terus kita sin 30 langsung gitu kan ya. Langsung kita enter. Nah, min 0,98803 ini nih masih dia masih dalam bentuk degree. Nah, kita mau ubah ini ke radian. Kan kalau misalnya mau kita ubah ke radian kan agak repot tuh. Kalau misalnya manual sama dengan radians, ya kan? Klik ininya, enter. Nah, baru tuh. Oh, sorry, salah. Nah, daripada kayak gini, mending langsung sin radian terus angkanya kayak gitu. Gampang kan? Gampang. Selanjutnya, nah itu fungsi trigonometri. Selanjutnya kita contoh soal lain. Nah, ini kita yang lebih kompleksnya lagi nih. Ada kayak apa namanya? Apa pecahan? Pecahan maksudnya pecahan di atas tuh perkalian, di bawah pengurangan atau pembagian atau
atau kompleks segala macam kayak gitu. Nah, jadi misal nih kayak gini ya. Nah, jadi di sini ada ini namanya kalau nanti kalian ketemu di semester 3 nanti itu 3 kan ya? Oh, 2, sorry sorry. 2 itu nanti ada statika. Nah, kalian nanti belajar soal sistem struktur seperti ini. Nah, kalau ini namanya itu simple beam. Jadi apa namanya? Batangan sederhana gitu yang ditopang oleh dua sendi gitu. Nah, di sini kita di apa namanya? Kita disuruh untuk menyelesaikan bagaimana cara menemukan nilai VA dan VB. VA dan VB ini adalah gaya vertikal di titik A dan gaya vertikal di titik B. Nah, jadi gaya vertikalnya itu dia tuh melawan dari. Nah, jadi konsepnya adalah di sini tuh ada beban P ke bawah. Nah, nanti itu ada gaya tolakan ke atas gitu oleh VA dan VB. Nah, caranya gimana? Cara nyarinya? Jadi, ini ada rumusnya nih, langsung nih. VA, ya kan? VA sama dengan P dikali B, ya kan? Per A ditambah B. Nah, gitu. Nah, gimana sih Mas kalau caranya apa kombinasi perpecahan kayak gini? Gampang kali. Jadi ingat konsepnya. Ini kan ada dua apa namanya? Ada dua ini kan. Ini kan ada pecahan tuh. Di atas kan pembilang sama penyebut. Nah, kita jadiin satu tuh, pembilangnya sama penyebutnya di bawah juga. Nah, sama caranya gampang sama dengan nah, kita jadiin satu tuh pembilangnya P kali B-nya tuh kita jadiin satu. Ya, tuh buka kurung P-nya ya kan P dikali dikali itu bintang dikali B. Nah, terus tutup kurung. Nah, pernya itu kan sama dengan bagi. Kan sama dengan ini kan apa namanya kok bisa dibilang kan P dikali B dibagi A plus B gitu kan. Nah, sama garis miring buka kurung A ditambah tambah tetap tambah ditambah B. Nah, tutup kurung. Terus, nah kalau udah kayak gini, kalau pembilangnya sudah jadi satu, penyebutnya sudah jadi satu, tinggal enter. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya VB nih. VB. VB sama juga. Berarti kan P, ya kan, dikali A, tutup kurung, dijadikan satu, terus garis miring, buka kurung, A ditambah B. Nah, tutup kurung lagi jangan lupa. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal enter. Udah, selesai. Gitu. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, gitu. Jadi pembuktiannya nanti kalau kalian belajar di statika itu gaya yang dari atas ke bawah itu sama dengan gaya yang dari bawah ke atas. Nah, oke. Jadi seperti itulah eh contoh pengerjaan fungsi trigonometri sama fungsi matematika. Nah, nanti kalau bagi kalian-kalian kalau kalian masih belum paham atau belum ngerti, kalian bisa ulang-ulang video ini dan jangan lupa kalau ini kan kita kan terbatas maksudnya nggak apa namanya nggak semua fungsi kita kita ajarin kan. Nah, nanti kalian bisa apa namanya bisa kalian baca di modul kalian masing-masing ya udah yang akan di-share ke kalian gitu. Nanti ada fungsi convert, ada fungsi dan segala lain sebagainya gitu ya. Nanti kalau kalian masih belum paham, bisa kalian tanyain ke asisten masing-masing kalian ya kan. Asisten nanti asisten akan memberikan waktu untuk asistensi kayak gitu. Oke. Oke deh. Mungkin itu saja. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa deadline. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mantap.